Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan
kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, Agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Kekasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh menguatkan, meneguhkan, membangun saudara. Hari ini temanya adalah bebas dari keputusasaan dan depresi. Nah, banyak orang hari-hari di masa pandemi ini mereka putus asa, mereka depresi oleh karena banyak tekanan-tekanan, banyak tekanan dari pekerjaan, banyak tekanan dari keuangan, bahkan di tengah-tengah keluarga ada banyak tekanan. Nah, pada waktu seseorang mengalami yang namanya tekanan, mereka itu depresi, pada waktu mereka mengalami banyak pergumulan, maka mereka itu sering sekali putus asa. Nah, kebenaran firman Tuhan, mari kita lihat dari firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu.
Nah, kekasih Tuhan, ciri-ciri orang yang mengalami yang namanya tekanan, keputusasaan, kalau kita melihat di sini bahwa pada waktu Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, yang terjadi adalah bahwa bangsa Israel tidak mendengarkan Musa. Oleh karena apa? Oleh karena mereka putus asa. Jadi ciri-ciri orang yang mengalami putus asa ketika yang namanya Musa menegur, mengasih sesuatu kepada bangsa Israel, maka yang terjadi yang pertama adalah susah untuk mendengar. Susah untuk mendengar. Nah, kekasih Tuhan, bagaimana kita belajar bahwa yang namanya Musa sudah berulang-ulang memberikan wejangan-wejangan kepada bangsa Israel, tetapi yang terjadi adalah bangsa Israel susah untuk mendengar. Karena apa? Karena ada banyak tekanan, ada banyak tantangan. Bahkan di situ dikatakan bahwa mereka putus asa karena banyak tantangan yang begitu berat. Lalu yang berikut ciri-ciri orang yang mengalami namanya putus asa adalah susah untuk taat. Nah, beberapa waktu yang lalu saya melayani satu orang, dia sudah putus asa. Ada kalanya dia udah malas mandi, di rumah saja, di kamar saja, putus asa. Suaminya ngomong gak didengar, oleh karena apa? Putus asa. Jadi betapa perlunya hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus bebas dari keputusasaan ini. Karena kalau kita misalnya terus berlarut-larut dengan keputusasaan ini, maka yang terjadi adalah kalau Anda terus-terusan yang namanya putus asa, maka Anda akan hilang ingatan lama-lama karena Anda putus asa. Sering lupa. Ini lupa, ini lupa, itu lupa, segalanya lupa. Karena apa? Karena ada banyak beban-beban palsu. Lalu yang berikut, putus asa karena beban berat. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan katakan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa akan hidup kami. Bayangkan, karena beban begitu berat, maka yang terjadi adalah dia putus asa karena beban begitu berat. Anda bisa bayangkan bahwa kalau yang namanya beban begitu berat, maka terjadi apa? Putus asa. Jadi kalau Anda misalnya beban berat, persoalan, pergumulan banyak, maka apa yang harus dilakukan? Nah, supaya kita bebas dari putus asa ini, maka kita harus melakukan beberapa poin. Mari kita lihat. Yang pertama adalah di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Yang pertama solusinya, kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, jangan tawar hati. Jadi ternyata Anda ketika ada mengalami putus asa, maka di situ firman Tuhan katakan, maka jangan tawar hati pada waktu menghadapi kesesakan. Karena pada waktu Anda tawar hati dalam menghadapi kesesakan, maka firman Tuhan katakan bahwa kecillah kekuatan Anda pada waktu kapan? Pada waktu Anda tawar hati. Jadi bagaimana caranya supaya Anda bebas dari keputusasaan? Firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan tawar hati. Yang namanya masalah boleh ada, yang namanya persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada. Apalagi di masa-masa pandemi ini pastilah ada tantangan. Tetapi kita harus belajar mengingat kebenaran firman Tuhan bahwa kalau kita menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan yang begitu berat, maka intinya yang pertama, jangan tawar hati. Jadi yang namanya tawar hati itu Anda memilih. Yang namanya Anda kecewa, yang Anda namanya cemas, itu pilihan Anda.
Tetapi ketika Anda menghadapi yang namanya persoalan pergumulan, ada tantangan hidup yang begitu berat sehingga Anda mulai putus asa, maka Anda harus mengingat kebenaran firman Tuhan ini, jangan tawar hati. Yang berikut kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah miliki pandangan bahwa kemuliaan yang akan datang lebih besar dari penderitaan sekarang ini. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita supaya kita bebas dari keputusasaan? Yang kedua adalah miliki pandangan bahwa penderitaan yang sekarang ini dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang adalah sangat jauh berbeda. Mungkin di bumi ini dalam persoalan pergumulan ini kita mengalami banyak putus asa, tetapi yang pertama tadi jangan tawar hati. Lalu yang kedua, miliki pola pikir bahwa pada waktu Anda memiliki pola pikir bahwa nanti di kemudian hari waktu bersama dengan Tuhan ada kemuliaan yang akan datang dibandingkan dengan penderitaan yang sekarang ini tidak ada apa-apanya. Jadi milikilah pola pikir seperti itu. Lalu yang berikut yang saya mau sampaikan, bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami putus asa. Yang ketiga, belajar bahwa kita di bumi ini tempatnya hanya sementara. Kalau istilah saya itu hanya ngontrak doang, hanya sementara saja. Pada waktu kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, maka kita terlepas dari yang namanya putus asa. Lalu yang berikut kita belajar dari yang namanya depresi. Depresi ini kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, maka di situ dijelaskan depresi itu yang namanya tertekan, depresi, ada tekanan-tekanan. Nah, mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat 12, kita belajar di situ, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, maka pemazmur pernah mengalami, kenapa engkau tertekan hai jiwaku. Jadi pemazmur pernah mengalami yang namanya tekanan-tekanan dalam hidup dia, yang namanya depresi dalam kehidupan dia. Dia mengalami, bahkan semua manusia mengalami tekanan-tekanan, yang namanya pekerjaan, yang namanya keluarga, yang namanya usaha, itu banyak tekanan-tekanan. Bahkan di situ ada stres, ada depresi. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bebas dari depresi ini, bebas dari yang namanya tekanan-tekanan ini? Yang pertama tadi kita lihat di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-12 ini, di situ yang pertama dikatakan berharap kepada Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita bebas dari depresi ini, bebas dari tekanan-tekanan ini? Maka yang pertama adalah berharap kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada manusia terbatas. Mungkin kalau ada orang yang berjanji, dia berjanji kepada Anda akan menolong Anda, tetapi mungkin tiba pada waktunya dia tidak bisa menolong Anda karena mungkin dia juga terbatas. Nah, inilah sebabnya kenapa kita perlu berharap kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Karena kalau kita berharap kepada manusia, firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi belajar bagaimana supaya kita bebas dari tekanan, bebas dari depresi ini. Yang pertama adalah Anda berharap kepada Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Lalu yang kedua, di situ dikatakan dalam Mazmur 42 ayat 12, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Ketika kita sudah berharap kepada Tuhan, lalu yang kedua supaya kita bebas dari yang namanya tekanan dan depresi ini, kita bersyukur kepada Tuhan.
Ternyata firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bersyukur ini adalah satu hal yang sangat indah dalam hidup ini, karena Tuhan mengatakan bersyukur itulah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Mungkin Anda bertanya, Pak, apakah saya bisa bersyukur pada waktu saya mengalami tekanan? Apakah saya bisa bersyukur pada waktu saya mengalami depresi? Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa pada waktu kita bersyukur, pada waktu kita berterima kasih kepada Tuhan, maka di dalam hidup kita ada aura, ada kekuatan, ada semangat, ada gairah. Karena pada waktu kita bersyukur, yang namanya tekanan-tekanan itu pergi. Karena waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka yang namanya kuasa itu ada dalam hidup kita. Karena firman Tuhan, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan bilang bahwa itulah yang dikehendaki Allah. Lalu yang berikut, kalau kita pelajari bagaimana caranya supaya kita bebas daripada depresi atau tekanan-tekanan ini. Begini. Yang berikut, yang ketiga adalah ada bagian Anda, ada bagian Tuhan. Bagian Anda adalah berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Lalu bagian Tuhan adalah menolong Anda. Jangan Anda mengambil bagian Tuhan. Seharusnya Anda melakukan bagian Anda, tetapi bagian Tuhan melakukan bagian Dia. Bagian kita apa? Berdoa kepada Tuhan. Nah, banyak sekali orang itu, kenapa dia stres? Dia mencoba dengan kekuatan sendiri, lalu dia mencoba lagi, lalu dia tidak kuat karena dia mencoba untuk apa? Mengambil alih pekerjaannya Tuhan. Seharusnya Anda mengerjakan pekerjaan Anda, yaitu berdoa, lalu bagian Tuhan adalah mendengar dan menjawab doa Anda. Nah, biarlah firman Tuhan ini menolong kita supaya kita bisa bebas dari keputusasaan, kita bisa bebas dari depresi dan tekanan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, mari ini waktunya kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Hari ini Tuhan mengajari kami supaya kami bebas dari keputusasaan, bebas dari yang namanya tekanan dan depresi. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengar firman dari hambanya. Kiranya firman yang telah disampaikan dapat memuatkan, meneguhkan, dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian Aku Lebih Perlu. Di wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku.
berdiri tahtamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Haleluya, waktu Tuhan lebih indah dari segalanya. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat pertolonganmu. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini waktunya kita sudah menyelesaikan ibadah online kita. Maka pada waktunya kita menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran saudara, dan angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.